Baik, selamat malam semuanya ya, kembali bersama saya Dr. Bening Gulur SH Makes. Saat ini saya akan menyampaikan hasil pertemuan terakhir ya antara saya dengan jajaran manajemen dari AJK. Ya, jadi seperti kita ketahui baik di online dan di dalam berita-berita bahwa saat ini sudah ada yang ditetapkan tersangka, yaitu KS sudah ditetapkan jadi tersangka. Dan yang jadi masalah adanya pemblokiran dan adanya ya tentu biasanya kalau ada laporan polisi kemudian ada dugaan cuci uangnya terjadi pemblokiran baik terhadap rekening dan aset-aset. Nah, ini tentu kita perlu sikapi bersama. Ya, di sini ada dugaan investasi bodong disebutnya dugaan investasi bodong. Nah, apa sih investasi bodong? Itu biasanya kalau kita investasi ya kemudian dijanjikan ada keuntungan atau apa, ternyata uang hilang atau nggak kembali. Nah, tentu di sini ada beberapa faktor. Ya, nah kalau misalnya mau dikatakan ada dugaan investasi bodong, ya memang ketika si pengusaha yang menjalankan usaha tersebut diduga memang ada niat jahat, ya tentu di situ para nasabah ya pada akhirnya terjebak ya dan mempercayakan uangnya ya pada akhirnya tidak kembali. Nah, itu yang disebut dengan akhirnya karena marak beberapa investasi ya beberapa usaha sejenis juga ternyata mengalami gagal bayar, makanya mulai maraklah sekarang mengenai permasalahan dugaan investasi bodong ini. Nah, saya perlu sampaikan, kita sebagai lawyer harus jeli di dalam melakukan suatu tindakan-tindakan atau strategi ya untuk mendapatkan uang para klien kita. Di sini saya pegang ada beberapa klien. Ya, saya pegang Indosuria, ya, saya pegang Oso atau Mahkota. Kemudian saya pegang juga Vikasa, ya. Kemudian saya juga ada pegang Koperasi Sentosa, ya. Itu kemudian saya juga sekarang udah mulai banyak juga yang minta tolong kepada saya ya Koperasi Praciko, ya. Kemudian ada Wana Arta juga saya pegang. Nah, di sini ada beberapa yang tadi yang saya sebutkan. Kemudian saya pernah juga pegang klien yang minta tolong kepada saya, di antaranya beberapa investasi lagi yang lain, ada Minapadi dan sebagainya. Ya, dari beberapa investasi tersebut tentunya ya saya juga sampaikan ada yang masih belum berhasil, masih saya perjuangkan, ada yang sudah dibayar. Ya, cuman biasanya yang sudah untuk nasabah-nasabah yang sudah dibayar ini tentu kami juga tidak mengiklankan atau tidak membocorkan dan tidak merusak suatu perjanjian, di mana biasanya ya kalau udah selesai sudah, ya saya biasanya selesai tidak lakukan repeat order, ya demikian. Nah, di sini dalam hal penyelesaian terhadap klien atau nasabah kami juga melihat pengusahanya. Contoh untuk AJK sebetulnya kami melakukan suatu negosiasi ya waktu itu. Kami yang mengajukan permohonan PKPU, kemudian juga terjadilah perdamaian untuk beberapa klien kami. Kami tidak sebutkan cara berdamainya bagaimana, yang pasti klien kami menerima perdamaian tersebut dan pada akhirnya selesai dengan baik, kan begitu. Yang mana juga umumnya saya pun memperjuangkan untuk nasabah lain pada umumnya ya minimal juga bisa diselesaikan sesuai dengan skema yang sudah ditetapkan dalam PKPU, yang mana sudah ada juga komitmen daripada AJK waktu itu akan menyelesaikan sampai selesai. Dan pada akhirnya AJK memang sudah mulai melaksanakan perjanjian perdamaian tersebut, yaitu sesuai dengan komitmen yang sudah pernah disampaikan. AJK pernah mengirim surat bahwa meskipun terjadi pilot atau terjadi apapun juga, AJK tetap berkomitmen untuk menyelesaikan dan taat dengan skema PKPU. Telah dilakukan pembayaran beberapa kali sehingga hampir lebih dari 50% polis telah selesai dibayar, ya. Kemudian juga sekitar kurang lebih antara 1,7
T sampai dengan 1,4 T hampir ya. Dengan nilai segitu pun sudah digelontorkan uang oleh AJK di dalam melakukan pembayaran kepada nasabah. Di sini sementara kita bisa lihat Indosuria berapa sih yang sudah dibayar, Warna berapa sih yang sudah dibayar, Osota Mahkota apa sih yang sudah dilakukan dan sudah dibayar. Jadi saya lihat di sini adanya itikat baik daripada pengusaha, daripada AJK. Ya saya juga lihat di sini, contohnya juga dia juga punya perusahaan. Kita harus lihat nih, masih ada Kren, ya, masih ada MKes, ya. Jadi perusahaan-perusahaan grup Kresna ini juga masih banyak. Artinya apa? Kalau sampai AJK bangkrut dan dia betul-betul tidak bayar, itu akan merugikan juga saham-saham di perusahaan lainnya. Nah sementara pengusahanya juga saya lihat di sini jajaran manajemennya segala dan sebagainya saya telepon dan saya ajak ketemu, masih ketemu dan masih mau berunding dengan kami. Pada akhirnya dalam minggu-minggu ini pun saya telah melakukan beberapa perundingan ya dengan menghasilkan suatu komitmen bahwa AJK tetap akan taat untuk menyelesaikan pembayaran dengan para nasabah dan berkomitmen yang mana nanti akan dirumuskan oleh beberapa tim yang sudah mempercayakan kuasanya kepada saya, khususnya yang tentunya juga untuk nasabah pada umumnya pun akan ada komitmen untuk menyelesaikan pembayaran. Nah, cuman di sini yang kita khawatirkan adalah apa? Ya kalau ternyata AJK yang beretikat baik untuk menyelesaikan permasalahan juga dengan bahkan mungkin juga yang kita harapkan restoratif justice. Kenapa saya lakukan begitu? Karena begini, setiap pengusaha yang pada akhirnya dilakukan penahanan, setiap pengusaha yang pada akhirnya diduga katanya kena cuci uang dan sebagainya, dilakukan upaya hukum pidana, ya kemudian katanya disita aset-asetnya. Tapi itu untuk kembali kepada para nasabah itu bisa lama. Proses hukum pidana itu ya dari PN ya, dari pengadilan negeri, dia, pertama dari polisi. Polisi melakukan gelar dulu naik ke lidik. Ya, naik ke lidik, gelar lagi naik ke sidik. Dari sidik ya saya kasih tahu lagi nih. Dari sidik gelar lagi naik ke tersangka. Taruhlah kita berhasil lah, kita demo apa segala macam, orangnya ditahan dan sebagainya. Ya, kemudian naik ke jaksa nih P21. Ya, naik ke jaksa P21, kemudian jaksa akan membacakan surat dakwaan. Penasihat hukum biasanya mengajukan eksepsi, terjadi jawab menjawab, kemudian nanti ada pemeriksaan saksi. Ya, pemeriksaan saksi dari dua pihak, ya, pemeriksaan ahli. Habis itu baru nanti ada surat tuntutan. Habis itu nanti ada sidang lagi, ngajuin pledoi. Kemudian jaksa replik, penasihat hukum duplik. Itu makan waktu lagi, baru putusan. Kemudian yang tidak puas boleh mengajukan banding. Ya, yang nggak puas mengajukan banding, kemudian yang nggak puas lagi mengajukan kasasi, yang nggak puas lagi mengajukan PK. Bayangin kalau itu selesainya masih 2 atau 3 tahun lagi ya. Saya ambil contoh sekarang ada kasus Vikasa, pengusahanya juga sudah ditahan. Ya, sampai hari ini juga ini masih proses ya, proses hukum. Ya dari kepolisian naik ke jaksa, ya naik ke pengadilan negeri, ya naik ke banding naik ke kasasi, habis itu PK, ya. Nah ini prosesnya lama. Nah sekarang saya tanya, kalau ada AJK di sini ternyata beberapa nasabah yang mengalami sakit, ya lansia dan sebagainya, ketika saya coba untuk mengajukan, ternyata juga mereka juga ada hati dan mencairkan ya. Beberapa nasabah ada yang bisa bersaksi cair ketika saya telepon ya, memang itu urgent. Nah investasi lain mana melakukan itu? Nah inilah yang saya bilang kita mesti di dalam melakukan suatu tindakan hukum kita juga harus lihat mana yang harus dilakukan yang terbaik ya. Nah disinilah kami termasuk salah satu pelapor ya, kami juga yang melakukan pelaporan. Dan waktu itu kami lakukan pelaporan di Polda Jabar, kemudian ditarik perkaranya ke Mabes ya. Nah kami juga yang melakukan permohonan PKPU waktu itu. Kami berseberangan, kita fight. Tapi setelah adanya penyelesaian terhadap beberapa nasabah dengan klien saya, dengan dalam artian penyelesaian yang disepakati dua belah pihak, win-win solution. Di sini kami mulai melihat
adanya beberapa itikat baik ya yang dilakukan oleh jajaran direksi manajemen Kresna berbeda dengan Wana Arta. Wana Arta kami sudah lakukan berbagai hal, tapi sampai sekarang tidak pernah kami ini ada suatu solusi atau nasabah kami ini ada penyelesaian atau kesepakatan, nggak ada satupun, belum ya, atau kalau tidak, dan bahkan pengusahanya kalau dicari diduga sudah pergi ke luar negeri dan hilang. Sementara kalau pengusaha dari AJK masih ada dan saya kasih tahu juga dalam kondisi dilakukan pembatasan kegiatan usaha, ternyata dari AJK masih melakukan pembayaran. Ya, nah di sini saya sampaikan Kresna Life, saya bikin perbandingan dengan Monarta. Untuk sanksi pembatasan kegiatan usaha waktu itu saat Kresna Life dilakukan PKU itu seluruhnya, dan mungkin udah berjalan kurang lebih setahunan ya. Tapi dia masih mau bayar sampai pada akhirnya memang gagal bayar lagi, macet. Ya, nah sekarang beliau juga janji mau bayar, tapi katanya ada dugaan rekening-rekening itu juga banyak yang mulai diblokir oleh kepolisian. Bagaimana mereka bisa bayar? Ya, diduga seperti itu ya. Nanti kita cek kebenarannya. Ya, dan mereka bilang komit mau bayar, tapi bagaimana Pak Benny kita mau bayar kalau PKU tidak dicabut? Kemudian kami pun kena masalah di kepolisian. Nah ini yang repot. Sementara kalau Wana Arta saat Kresna Lab itu di PKU seluruhnya, Wana Arta ini sebagian. Ya, kemudian di sini kami sampaikan juga mulai PKU 7 Desember 2020, Wana Arta mulai PKU 27 Oktober 2021. Padahal ada dugaan pidana itu dari 2012. Ada apa ada dugaan perlakuan diskriminasi yang dilakukan oleh OJK. Ya, Kresna Lab ya mulai gagal bayar manfaat sama premi itu Mei 2020, Wana Arta Maret 2020. Tapi PKU sebagian nih ya. Total polis yang sudah selesaikan sampai dengan Maret 2022 nih, data sampai dengan Maret 2022 sekitar kurang lebih 48% ya polisnya. Wana Arta ini 0%. Total nominal sudah dibayarkan sampai dengan Maret 2022 itu kurang lebih 1,37 triliun. Wana Arta ini ya sampai sekarang ada sih memang ditransfer tapi nggak tahu cuma berapa juta kan begitu. Ya, jenis pelanggarannya kalau Kresna Lab memang ada kena katanya konsentrasi pendapatan investasi di pihak terafiliasi, dugaan pelanggarannya di penyelesaian kewajiban dan pegang polis, rasio solvabilitas. Kalau menata rasio solvabilitas, rasio kecukupan investasi, ketentuan ekuitas, RBC-nya risk based capitalnya, Kresna Lab itu cuma minusnya 323% per Desember 2021 ya. Wana Arta minusnya kurang lebih 2018%. Sampai saat ini ya, tapi kita cek kebenarannya sama-sama ya, kita tidak tuduh tapi saya bisa berdasarkan data. Restruktur kewajiban skema ada berupa endorsement polis yang telah disepakati lebih dari 80% nasabah saat homologasi dan mulai sudah dijalankan ya, tapi macet lagi memang sekarang. Wana Arta Life tidak ada skema dan tidak ada cicilan sama sekali. Nah disinilah saya sampaikan, maka di sini karena kemarin baru saja saya melakukan negosiasi dengan pihak AJK, maka di sini saya umumkan melalui YouTube ini, yang mana mudah-mudahan ini memang ditepati. Ya, marilah kita mohon sama-sama himbauan kepada para nasabah. Ya, dengan catatan ini benar ya, jangan sampai nasabah ini juga bisa marah kalau ternyata pihak manajemen dan jajaran AJK membohongi kami dan tidak melakukan komitmen seperti apa yang sudah dijanjikan ya, di mana menaati skema PKPU, kemudian mulai nanti ada lah katanya sebagian akan dibayar juga dengan properti, tapi kita minta propertinya yang wajar ya, kalau memang betul nanti ada properti, karena untuk cash katanya udah mulai kesulitan, mereka juga kesulitan karena adanya dugaan pemblokiran akibat di kepolisian. Nah untuk itu kami mohonlah di kepolisian juga jangan dulu dilakukan blokir untuk rekening-rekening yang digunakan untuk bayar nasabah. Karena kalau ini dijadikan alasan jadi tidak untuk bayar nasabah, kami yang kesulitan, bumerang lagi ini nasabah yang lansia, yang sakit, yang saat ini sebenarnya ada pembayaran jadi dihentikan. Ya, yang katanya beberapa nasabah juga deal dan mau diteruskan pembayaran juga jadi terhenti akibat adanya pemblokiran ini dijadikan alasan. Padahal kami pun lagi mohon kepada OJK untuk dilakukan
permohonan pencabutan pembatasan kegiatan usaha. Jadi kami mohon kepada Bareskrim ya Polri, kami mohon untuk mengawasi, tolong dibuka rekening-rekening itu ya, jangan dulu dilakukan untuk rekening nih. Dengan catatan rekening-rekening itu memang digunakan untuk membayar nasabah, karena itu memang untuk pembayaran nasabah ya. Nah ini kami juga mohon kalau memang ada itikat baik daripada AJK, kemudian bisa dilaksanakan dengan restoratif justice bahkan, maka itu yang terbaik. Karena pidana sifatnya ultimum remedium sebagai upaya terakhir ya. Dan kepada OJK ya, dan kami sudah melakukan meeting dengan beberapa nasabah ya, yang mana kami juga nanti juga mudah-mudahan nanti nasabah-nasabah yang lain pun juga betul ya, nanti kita bisa bicara mudah-mudahan dengan AJK ya. Maka saya akan bacakan surat permohonan pencabutan pembatasan kegiatan usaha PT Asuransi Jiwa Kresna ya. Perkenankan kami mewakili beberapa nasabah ya, yang mana namanya tidak saya sebutkan satu persatu, selaku perwakilan dari para pemegang polis PT Asuransi Jiwa Kresna, PT AJK, yang nama-nama para pemegang polis tercantum pada lampiran surat ini. Dengan ini bermohon kepada Bapak Mahendra Siregar selaku Ketua Otoritas Jasa Keuangan agar kiranya bisa melakukan pencabutan pembatasan kegiatan usaha PT Asuransi Jiwa Kresna dengan alasan berikut ini. Bahwa kami selaku pemegang polis dari PT AJK mengetahui baik dari media cetak maupun media online dan dari PT AJK langsung bahwasanya PT AJK sedang dikenakan sanksi dari Otoritas Jasa Keuangan perihal pembatasan kegiatan usaha PT AJK untuk seluruh lini usahanya pada tanggal 9 Desember 2020. Bahwa atas keputusan dari OJK perihal pembatasan kegiatan usaha tersebut, pada mulanya kami bisa menerima dengan harapan agar PT AJK bisa lebih serius dan bersungguh-sungguh dalam memenuhi kewajibannya kepada para pemegang polisinya. Bahwa harapan kami tersebut akhirnya terwujudkan dengan tercapainya kesepakatan perdamaian dengan PT AJK atas pembayaran kewajibannya tersebut melalui putusan pengesahan kesepakatan perdamaian di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021. Bahwa PT AJK selanjutnya telah membayarkan sebagian kewajibannya kepada kami para pemegang polis sesuai dengan skema pembayarannya yang disepakati dalam kesepakatan perdamaian, yang mana menurut kami PT AJK telah memenuhi komitmennya dan bertanggung jawab atas kewajibannya tersebut, dan kami pun melihat kesungguhan dari PT AJK untuk melunasi seluruh kewajiban tersebut kepada kami para pemegang polis. Bahwa selanjutnya sebagaimana yang Bapak juga ketahui, atas kesepakatan perdamaian yang telah diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ternyata dinyatakan batal berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor register 647K garing perdata titik sus strip pilot garing 2021 tertanggal 8 Juni 2021. Bahwa atas putusan pembatalan PKPU dari Mahkamah Agung tersebut, maka PT AJK saat ini dalam status tidak lagi ada penundaan kewajiban bayaran utang PKPU dan secara otomatis atas kesepakatan perdamaian tersebut juga tidak lagi berlaku. Namun dengan demikian PT AJK sampai dengan saat ini masih tetap berkomitmen dan bertanggung jawab melakukan pembayaran kewajibannya kepada kami para pemegang polis. Atas hal tersebut, kami berterima kasih sepenuhnya kepada PT AJK yang masih memiliki kesungguhan untuk penyelesaian kewajiban tersebut. Dengan catatan ini betul ya, PT AJK betul-betul komitmen kepada seluruh nasabah ya. Bahwa terlepas dari sengketa antara kami dengan PT AJK, kami sampai dengan saat ini masih bisa berkomunikasi dengan baik dengan PT AJK. Bahwa berdasarkan komunikasi terakhir kami dengan PT AJK, diketahui bahwasannya PT AJK sampai dengan saat ini masih dikenakan status pembatasan kegiatan usaha dari OJK dan belum dilakukan pencabutan atasnya. Dengan kata lain, bahwa sudah hampir 1 tahun pembatasan kegiatan usaha tersebut berlangsung, sehingga kami pun akhirnya mengetahui bahwa PT AJK ternyata di dalam melakukan pembayaran kewajiban kepada kami para pemegang polis dalam keadaan tidak ada pemasukan atau pendapatan sama sekali. Hal mana cukup membuat kami selaku para pemegang polis terperanjat oleh karena terlepas dari tidak adanya pemasukan atau pendapatan dari PT AJK masih tetap melakukan pembayaran kewajibannya kepada kami. Bahwa sebagaimana yang kami pahami dan Bapak juga ketahui, yakni apabila adanya pengeluaran secara terus-menerus tanpa didukung dengan adanya pemasukan,
maka suatu bisnis atau kegiatan usaha apapun itu dapat dipastikan tidak akan bertahan lama. Yang mana ini pun menjadi kekhawatiran kami bila mana PT AJK tidak mendapatkan pemasukan atau pendapatan dari kegiatan usahanya dikarenakan adanya pembatasan kegiatan usaha oleh OJK, berakibat pada PT AJK tidak bisa menyelesaikan seluruh kewajibannya pada kami, yang mana jelas hal ini merugikan kami selaku pemegang polis. Bahwa kami sudah mengutarakan kekhawatiran kami ini kepada PT AJK, dan PT AJK telah memberikan tanggapan bahwasanya PT AJK juga sudah meminta kepada OJK agar PT AJK masih bisa diperbolehkan untuk melakukan kegiatan usahanya guna mendapatkan pemasukan atau pendapatan, sehingga operasional PT AJK masih bisa berjalan, dan khususnya berkewajiban PT AJK kepada kami bisa tetap terbayarkan sepenuhnya. Namun demikian OJK tidak memberikan respon yang positif atasnya. Bahwa atas hal tersebut kami selaku pemegang polis sangat khawatir bahwasanya apa yang kami khawatirkan sebelumnya, yakni perihal tidak adanya pemasukan bagi PT AJK, berujung pula pada kewajiban kami tidak bisa terbayarkan oleh PT AJK, yang mana hal tersebut jelas sangat merugikan kami, tidak hanya secara pribadi tetapi juga kepada keluarga kami, anak-anak dan istri kami, serta seluruh pihak keluarga kami yang menjadi tanggungan kami pribadi. Oleh karena besar harapan kami masih memperoleh pembayaran dari PT AJK. Demikian kami sampaikan sebagai perwakilan suara hati dari para klien kami pada khususnya dan nasabah pada umumnya. Bahwa kami memahami OJK adalah institusi yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan penegakan aturan-aturan yang ada terhadap perusahaan-perusahaan asuransi, termasuk juga dalam hal ini PT AJK. Namun demikian, kami juga memahami bahwa OJK juga turut berperan dalam menumbuh kembangkan iklim usaha yang baik dan sekaligus mendidik pelaku usaha yang dirasa melanggar aturan guna kembali benar-benar, sehingga pihak yang ada di dalamnya tetap bisa terpenuhi kesejahteraan hidupnya, termasuk dalam hal ini PT AJK dan khususnya kami selaku para pemegang polis. Dengan demikian, berdasarkan alasan-alasan yang telah kami sampaikan di atas, kami memohon dengan sangat dan penuh rasa hormat agar kiranya Bapak selaku pihak yang memiliki otoritas dan berwenang penuh di OJK untuk bisa melakukan pencabutan atas kegiatan usaha PT AJK. Kami juga berharap atas kebijaksanaan Bapak agar kiranya Bapak bisa melihat secara komprehensif terhadap permasalahan ini dan bisa mengambil keputusan yang tepat atasnya, sehingga kekhawatiran kami selaku para pemegang polis tidak terjadi. Demikian surat permohonan ini kami aturkan, dan kami bermohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kiranya Bapak dan keluarga diberkati dan senantiasa diberikan kesehatan selalu, dan Bapak selaku pejabat dari Ketua OJK bisa mengemban amanat dengan baik hingga masa akhir jabatan. Tembusan kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo, Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Dr. HC Insinyur Airlangga Hartarto MBMT. Demikian kami sampaikan, dan kami juga mohon kiranya kepada Bapak Kapolri, Bapak Kabar Reskrim, Bapak Dir Tbdeksus, ya, kemudian beserta jajarannya, para Kasubdit, Kanit, dan kepolisian, tolong diberikanlah kami para nasabah untuk melakukan upaya-upaya restoratif justice dengan PT AJK sehingga tercapainya suatu perdamaian. Karena untuk pengusaha yang memang bertingkat baik, tentu kami mendukung perdamaian ini dengan catatan: satu, PT AJK tidak ingkar terhadap kami selaku kuasa hukum yang mewakili para klien-klien kami khususnya, dan kepada nasabah pada umumnya yang tidak menjadi klien kami. Minimal tolong komitmen, selesaikanlah apa yang sudah disepakati di dalam skema homologasi yang sudah disepakati. Ya, tolong realisasikan janji-janji ya yang katanya yang akan mencoba juga diluncurkan adanya properti-properti yang kami minta itu memang harganya wajar. Ya, kemudian bagi yang sakit lansia tetap prioritaskan. Banyak yang nitip ke saya juga walaupun tidak jadi klien saya, dia sakit kanker, tumor, ya, kemudian ada yang ibunya lagi di rumah sakit ini di ICU. Ya, tolong PT AJK seandainya berhasil ini surat kami diterima, polisi mendengarkan kami, tolong tepati janji. Prioritaskan lansia, prioritaskan semua yang sakit. Saya sedih melihat
nasabah-nasabah yang mengalami kesusahan, meskipun dia bukan klien saya PT AJK, ya, dan saya tolong memang untuk yang sakit ini betul-betul secara kemanusiaan, selesaikan mereka yang sakit parah, selesaikan yang keluarganya lagi sakit parah, tolong ada prioritaskan lebih dulu, selesaikan pada orang-orang tua dan pensiun, ya, itu janji Anda, saya akan dorong ini supaya bisa selesai. Tapi seandainya Anda PT AJK, ya, menipu, ya, diduga menipu dan ternyata janji-janji itu tidak direalisasi, saya paling depan tentu juga akan mengajukan segala upaya hukum, ya, baik kami melakukan upaya hukum baik secara perdataan, pidana dan sebagainya. Kami akan lakukan dengan segala kemampuan dan keilmuan yang kami miliki. Kami akan fight, ya. Tapi seandainya PT AJK betul bertindak baik sesuai dengan pembicaraan kita beberapa hari ini, ya, yang berakhir ya minggu ini bahwa ada komitmen seperti itu, ya, khususnya para klien saya, khususnya para lansia, khususnya pada mereka yang sakit, tolong tepati, prioritaskan mereka yang butuh biaya untuk pengobatan, tolong penuhi, prioritaskan kewajiban-kewajiban Anda yang memang sudah jatuh tempo dan sebagainya, coba cari jalan keluar untuk selesaikan. Ya, untuk itu kami juga akan mohon, ya, untuk tidak dilakukan blokir untuk rekening-rekening yang betul-betul, ya, yang betul-betul dilakukan untuk pembayaran. Ya, walaupun demikian kita tidak cabut dulu tentunya laporan-laporan kita. Ya, seandainya restoratif justice sudah terpenuhi, ya, betul-betul telah terjadi komitmen dan sebagainya, barulah kami cabut. Ya, tapi itikat awal, itikat baik inilah yang bisa kami lakukan melalui YouTube ini. Beda dengan Wana Arta, ya, saya untuk Wana Arta, walaupun ini sama-sama asuransi dari Evelyn atau Manfred atau siapapun juga tidak ada yang kita bernegosiasi, ya. Maka kita lihat tidak ada itikat baik. Marilah para nasabah kita bersatu, ya. Kita harus mohon kepada OJK. Ini kalau enggak uang kita akan habis untuk bayar karyawan, ya, yang untuk Wana Arta, ya, untuk nasabah Wana Arta akan habis nggak keruan, karena kalau di PKU seluruhnya kemudian perusahaannya hilang, apa yang diharapkan dari perusahaan seperti itu? Ya, daripada uangnya habis untuk nggak keruan, mending itu pilot, ya, dicari aliran dananya kemana, ya, kemudian kurator bagikan saja supaya bisa spontanitas itu dibagikan untuk para nasabah seluruh Indonesia. Kita harus bersatu. Tapi untuk AJK, karena pengusaha-pengusahanya masih bisa diajak bicara, masih bisa ngobrol, masih ada komitmen, ya, tentu kami dukung untuk restoratif justice. Karena memang seperti yang kita tahu, menang jadi arang kalah jadi abu kalau kita tempur untuk mereka-mereka yang beritikat tidak baik, ya, kita apa boleh buat, ya, kita fight sampai manapun juga. Yang beritikat baik, asalkan ini betul dipenuhi, tolong penuhi. Ya, kami harapkan terjadinya perdamaian. Tapi sekali lagi ini peringatan keras kepada PT AJK. Penuhi kewajiban Anda, ya. Kami sudah buat surat ini sesuai bicaraan Anda. Anda memang akan perhatikan mereka yang memang butuh-butuh, ya, butuh biaya, yang sakit, yang lansia, walaupun itu bukan klien saya. Kemudian khususnya saya nego untuk klien saya dan juga umumnya untuk para nasabah yang lain. Minimal penuhi apa yang menjadi janji Anda, ya. Kalau ada kesulitan atau apa, ya, sampaikanlah dengan bukti-bukti bahwa betul kemampuan Anda memang seperti itu, ya, dan tidak ada niat jelek, ya, tidak ada niat, ya, untuk membohongi kami. Tentu kami siap untuk bernegosiasi dan berdamai lagi dengan Anda. Tapi bila tidak, tentu lain lagi. Kami sudah memenuhi, ya, kami sudah bacakan di YouTube ini juga permohonan kami, dan tolong kalau sudah dibuka PKU-nya Anda selesaikan betul, ya, sesuai janji-janji dan yang pernah Anda sampaikan. Jadi demikian YouTube dari saya atau kata-kata dari saya. Seandainya ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan sekali lagi kami para nasabah yang khususnya diwakili oleh saya, tentunya, ya, yang bisa saya suarakan, tentu nasabah yang percaya kepada saya dan sudah memberikan kuasa kepada saya. Walau demikian, tentu saya punya hati, saya juga minta kepada AJK, tolong selesaikan dengan baik untuk nasabah-nasabah saya, selesaikan dengan baik dan prioritas, walaupun mereka bukan nasabah saya yang sakit dan lansia, dan pada umumnya tepati janji Anda untuk nama baik Anda sendiri,
untuk nasabah-nasabah lainnya. Demikian, salam sehat, salam hormat, terima kasih.